Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak bersama Buncas. Berikutnya kita ketemu lagi di bab statistika. Oh ya, sebelumnya kita mulai pembelajaran jarak jauh ini. Marilah sama-sama kita berdoa. Semoga hasil yang akan kita capai adalah yang terbaik dan diberikan kemudahan bagi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha untuk mempelajari ini. Puji syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita masih bertemu dalam media pembelajaran jarak jauh. Sehat selalu anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Ada apa saja sih yang terdapat pada ukuran penyebaran data ini? Yaitu meliputi ada jangkauan atau disebut juga ring. Lambangnya biasanya R besar, di mana rumusnya adalah X maksimum, maksudnya data terbesar dikurangi X minimum, itu data terkecil. Kemudian ada lagi di dalamnya merupakan kuartil. Apa itu kuartil? Yaitu membagi data, tentunya yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian dan terdiri atas 3 macam. Kuartil itu maksudnya namanya. Yang pertama adalah Q1, bahkan kuartil bawah, yaitu 1/4 buka kurung N ditambah 1. N ini merupakan banyaknya data. Plus 1 itu karena kalau misalkan datanya itu ganjil, makanya pakai plus 1. Yang berikut adalah Q2, merupakan kuartil tengah. Ini senilai dengan median, yaitu 2/4 atau setengah dikali dengan buka kurung N plus 1. Satu lagi adalah Q3, yaitu merupakan kuartil atas. Itu 3/4 dikali buka kurung N plus 1. Selanjutnya ada juga jangkauan di sini. Jangkauan interkuartil. Kalau tadi jangkauan saja atau range ya, X maksimum dikurangi X minimum, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Ada jangkauan interkuartil atau H, yaitu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1 setelah dicari dari sini. Q3 dan ini Q1-nya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Namun sebelumnya ada satu lagi anak-anak, rupanya ada simpangan kuartil atau jangkauan simpangan interkuartil. Simpangan kuartil itu bisa juga disebut dengan jangkauan simpang interkuartil. Biasanya pakai SK, simpangan kuartil. Rumusnya adalah setengah dikali dengan buka kurung Q3 dikurang Q1. Yuk contohnya. Ada sebuah data terdiri dari 5, 6, 4, 7, 8, 5, 9, 10, 7. Data ini masih dalam bentuk random ya, masih acak. Jadi kita disuruh menentukan Q1, Q2, Q3 bagian A, yang B mencari jangkauan interkuartil, yang C-nya mencari simpangan kuartil. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan. Seperti biasa kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke terbesar. Sudah kita urutkan ya. Data ini dari 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama kita urutkan dulu Q2-nya.
Kenapa tidak Q1 dulu kita urutkan? Karena dia merupakan nilai tengah. Jadi untuk suatu data biar mudah untuk mencari Q1, Q2 dan Q3, kita ambil dulu yang termudah Q2-nya, mediannya atau Q2, nilai tengahnya. Q2 ini sebelumnya sudah diinformasikan bahwa mencari nilai Q2 adalah banyaknya data. Lihat datanya ada berapa, coba kita hitungnya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data adalah 9. Plus 1, kenapa plus 1? Karena datanya ganjil ya. Berarti kita tambahkan 1. Sehingga dikali dengan 2/4 ya. 2/4 ini karena dia kuartil ya, menjadi membentuk data menjadi 4 bagian yang sama, jadi dikali dengan 2/4 sama dengan 20/4, hasilnya adalah 5. Dia terletak pada data kelima. Data kelima yaitu berapa? Jatuhnya di angka 7. Lihat coba sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah Q2-nya didapatkan, maka kita akan lebih mudah mencari nilai Q1. Q1-nya itu adalah, lihat di sini, 5 tambah 5. Ya, Q1 itu terletak pada 1/4 ya. Q1 tadi rumusnya 1/4 dikali dengan banyak data ditambah 1. Jadi 10/4 itu sama dengan 2,5. 2,5 itu di mana letaknya? Yaitu pada data kedua dan data ketiga, yaitu pada angka 5 dan 5. Jadi 5 tambah 5 dibagi 2. Jadi nanti hasilnya 5. Berikutnya adalah kita mencari Q3. Q3 itu adalah jatuh di angka 8 dan 9, yaitu 9 tambah 1 dikali dengan 3/4. Sehingga 30/4 sama dengan 7,5. 7,5 itu terletak pada data ke-7 dan data ke-8, dan dia jatuh di angka 8 dan 9. Sehingga ketiganya menghasilkan 7,5. Terakhirnya, maksud ibu yang B, kita mencari jangkauan. Tadi rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Ketiganya adalah 7,5 dan Q1-nya adalah 5. Maka 8,5. Berikut adalah bagian B, yaitu jangkauan. Tadi jangkauan rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Seperti sudah kita ketahui tadi ya. Q3 adalah 8 tambah 9 dibagi 2, yaitu 8,5, dan Q1-nya adalah 5 tambah 5 dibagi 2 adalah 5, sehingga jangkauannya adalah 3,5. Yang C adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya adalah setengah buka kurung Q3 dikurang Q1, yaitu setengah buka kurung 8,5 dikurang 5 sama dengan 1,75. Ya, jangan lupa latihan B-nya dikerjakan di Google Form. Nanti ibu tunggu hasil pekerjaan kalian ya. Berikutnya adalah kita akan melanjutkan ke penyajian data. Penyajian data itu ada berbentuk diagram lingkaran, ada diagram batang dan diagram garis. Dalam hal ini kalian maksudnya adalah lebih mengetahui bagaimana sih penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang atau garis. Contohnya, ada sejumlah data mengenai berat badan 60 siswa SMP Negeri 10 Jakarta. Ini ada 60 siswa kurang lebih. Ibu buat datanya misalkan
kalau dia ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah lebih praktis lagi. Kita lihat di sini ya. Misalkan setelah data yang tadi, kita lihat misalnya berat badan 40 kg. Setelah kita checklist satu-satu, ternyata banyaknya atau frekuensinya ada 6 orang. Data yang kedua adalah berat badan 41 kg, ternyata ada 12. Untuk berat badan 42 kg ada 15 orang. Dan yang keempat, data yang 43 kilo sebanyak 18 orang. Dan untuk data yang berikutnya adalah yang 44 kg ada 9 orang. Total frekuensi semuanya adalah 60. Dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan membuat penyajian data ini dalam bentuk diagram lingkaran atau diagram batang dan diagram garis. Seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Kalau dia berbentuk diagram lingkaran, kita lihat di sini ya. Diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Tadi dari 40 kg, 41, 42, 43 sampai 44 kg. Lihat besaran derajatnya dalam bentuk lingkaran. Kemudian di lingkaran juga ada bentuk dalam bentuk persen. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi diagram lingkaran dalam persen. Kalau berbentuk diagram batang, bentuknya seperti ini, berat badannya dan ini banyak siswanya. Yang berbentuk diagram garis adalah sebagai berikut. Nah, sekarang dari yang tadi dijabarkan, Ibu ambil salah satu contohnya dalam diagram lingkaran. Yang berikut adalah menunjukkan kegemaran 300 orang siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah, coba kita lihat di sini ya. Berarti yang tadi Ibu tunjukkan ini diagram lingkaran dalam bentuk apa anak-anak di sini? Persen. Yang lingkaran itu ada yang bentuk derajat dan juga ada yang bentuk persen. Nah, di sini ada 300 orang siswa mengikuti ekstrakurikuler. Ada tari, ada poli, ada basket, ada PMR, ada KIR. Yang ditanyakan sekarang berapa banyak siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Bagaimana ya cara menjawabnya ini? Yuk kita ikuti. Yang pertama, coba apa dulu langkah kita yang pertama? Diketahui ya, kita buat dulu. Diketahui tadi yang tari ada 12%. Kemudian yang KIR, kelompok ilmiah remaja, ada 13%. Yang PMR tadi ada 10%. Basket ada 30%. Total semua jumlahnya ini dari tari, KIR, PMR, basket ada 85%. Yang ditanya banyak siswa yang gambar ekstrakurikuler drama. Nah, berapa nih? Nah, sehingga jawabnya adalah yang pertama, persentasi itu kan menunjukkan keseluruhannya adalah 100%. Sehingga dikurangi dengan kegiatan ekskur selain drama, yaitu 100 dikurangi 85%, hasilnya 15%. Banyak siswa yang gemar ekstrakurikuler drama adalah kali 15% tadi dibagi dengan 100% dikali banyaknya siswa 300 siswa, sehingga hasilnya adalah 45 siswa yang gemar ekstrakurikuler drama. Mudah kan cara mengerjakannya? Insya Allah. Ibu yakin anak-anak ibu yang soleh dan soleha pasti paham. Semoga dimudahkan ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Baik, sampai sini ibu ucapkan terima kasih anak-anak sekalian. Semoga dilancarkan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like and subscribe untuk Education and Motivation Channel. Sekian dulu dari Ibu Caca Sri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.